Nah, pada mudik semua nih ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ada yang belum. Kita mulai ntar. Udah muncul presentasi saya? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Kita masuk ke chapter baru ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan yang proses transfer momentum. Nah, sekarang kita masuk ke proses transfer panas atau proses transfer energi. Ya. Nah, nanti untuk proses transfer panas, maaf saya dengan jelas nggak ya? Jelas belum? Jelas ya, oke. Nah, untuk proses transfer panas ini nanti identik ya, identik dengan proses transfer yang momentum. Nanti yang berubah yaitu parameternya aja. Yang sebelumnya Anda mencari distribusi momentum, kemudian distribusi kecepatan. Nah, untuk yang transfer panas ini, Anda mencari distribusi kalor, kemudian yang terakhir Anda mencari distribusi temperatur. Ya, bedanya parameternya. Oke, kemarin di awal kita ada 3 bahasan utama ya, yaitu momentum, transfer energi atau kalor, dan transfer massa. Nah, kemarin juga sudah kita singgung ya, yang namanya flux atau perubahan, itu yaitu besaran properti yang dipindahkan, dibagi dengan waktu, dan kali dengan satuan luas. Ya, jadi di sini properti yang dipindahkan apa? Kalau momentum ya transfer momentumnya dibagi dengan waktu kali dengan elemen luas. Nanti sama juga yang kalor. Berarti kalor itu diki dibagi dengan waktu dan kali dengan elemen luas. Ya, elemen luas ini sebagai resistan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ya untuk yang flux momentum, kalau kita masukkan ke hukum Newton seperti ini ya, bahwa Jx sama dengan mu dvx dy ya. Nah, kalau kita masukkan ke flux panas, maka Z per A ya, di sini min alpha d rho Cp dt per dz. Ini merupakan hukum Fourier ya. Dulu Anda sudah belajar makronya ya, yaitu di kuliah perpindahan panas. Itu elemen makronya. Kita nanti belajar yang elemen mikronya. Kemudian untuk chapter terakhir nanti yaitu yang transfer massa. Nah, nanti transfer massa di sini ada hukum Fick ya. Ini flux massa sama dengan min koefisien difusivitas ya AB kali dengan dCA per dZ. Nah, secara umum berarti suatu laju proses perpindahan driving force kayak dorong dibagi dengan resistannya. Nah, untuk aplikasi transfer panas untuk proses kimia banyak ya, dan itu pasti digunakan. Contohnya, kalau Anda belajar tentang reaksi kimia, pasti ada proses panas yang ditransfer ya. Contohnya proses panas dari sistem di reaktornya. Ya, misalnya reaksinya eksotermis, berarti akan menghasilkan kalor. Berarti ada transfer panas ya dari sistem bisa ditransfer ke dinding ya. Kemudian reaksi biologi juga, misalnya kita belajar tentang bioproses. Nah, bioproses itu ada reaksi fermentasi ya. Kemudian reaksi pembentukan bioetana atau biogas. Itu kan reaksi bioproses yang melibatkan biologi dan ada perubahan kimianya. Kemudian juga perubahan fisik. Contohnya kalau perubahan fisik penguapan, peleburan, pembentukan kristal. Kemudian juga nanti aplikasinya di pembangkitan tenaga listrik ya atau pembangkitan uap. Nah, pasti akan melibatkan proses transfer kalor. Kemudian di sistem pendingin ya, kemudian sistem recovery panas buang. Nah, untuk recovery panas buang ini contohnya ada tadi reaktor yang reaksinya eksotermis. Nah, pasti akan menghasilkan kalor. Daripada kalornya dibuang, kalau kalornya itu besar ya, maka ya akan bisa ditransfer atau direcovery panas buangnya. Akan dikirim ke unit yang membutuhkan kalor Q ya. Nanti kita bisa memanfaatkan sistem
HE atau sistem alat penukar panas. Nah, di sini contohnya di sini kita ingin memanaskan ya suatu fluida panas, dipanaskan proses ya keluar. Kemudian jika sistem pemanasnya menggunakan terpisah dari proses, berarti apa? Fluida proses dimasukkan ke sistem heater dulu ya, heater, kemudian dimasukkan ke unit prosesnya. Unit prosesnya itu bisa reaktor ya. Kalau proses itu identik dengan reaktor nantinya. Kemudian kalau recovery buang, tadi fluida masuk, ada sistem pemanas, ada fluida yang dikeluarkan lagi ya. Nah, di sini dikeluarkan dari mana? Dari proses ini, kalornya dimanfaatkan lagi di sini. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme perpindahan panas. Nah, kemarin kalau kita belajar proses transfer momentum itu terjadi karena adanya perbedaan aliran ya, adanya kecepatan. Nah, sedangkan kalau untuk yang perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu ya. Ada suhu T1 dan suhu T2. Maka akan terjadi transfer kalor ya. Nah, sekarang transfer panas itu bisa nggak mencapai suatu kesetimbangan? Pertanyaannya. Bisa nggak? Atau berhenti proses transfernya? Bisa nggak? Mana? Dan bisa menjawab? Silakan. Enggak, Pak. Bisa nggak? Kira-kira. Bisa berhenti nggak proses transfernya? Tadi? Siapa yang menjawab tadi? Maaf. Michelle, Pak. Michelle. Gimana Michelle? Bisa nggak? Mungkin bisa berhenti, Pak, ketika suhunya udah sampai T2-nya, Pak. Sudah Ya. sampai suhu yang lebih rendah. Ya, jadi proses transfer ini bisa mencapai kesetimbangan atau proses transfernya berhenti. Jika apa? Jika sudah tidak ada delta T. Ya, maksudnya apa? T1 sama dengan T2. Maka Q-nya akan 0. Ya, tidak ada laju transfer panasnya. Nah, dulu Anda sudah dapat perpindahan panas ya. Perpindahan panas itu dulu ada 3 mekanisme utama, yaitu apa? Mekanisme perpindahan panas konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, konduksi apa? Masih ingat? Di kuliah perpindahan panas? Gimana konduksi itu? Yaitu perpindahan panas melalui suatu media yang solid. Ya, nah kemudian kalau konveksi dia tergantung oleh gerakan fluidanya. Nah, jadi kalau konveksi itu perpindahan panas yang diikuti oleh gerakan fluida atau gerakan elemen volumenya. Nah, sedangkan kalau radiasi dia tidak ada perlu gerakan, dia tanpa medium juga bisa. Nah, kalau di perancangan pabrik kimia ya, nanti di proses industri kimia, yang radiasi ini hampir sedikit digunakan mekanismenya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa bantu jelasin? Kenapa mekanisme perpindahan panas radiasi itu nanti diaplikasi di pabrik kimia ya, atau di industri kimia, itu hampir nggak ada. Kira-kira kenapa? Mungkin kurang efektif, Pak. Ya, kurang efektif. Kenapa bisa kurang efektif? Mungkin dari pancarannya juga ini, Pak, kan nggak ada perantaranya, jadi mungkin kendaliinnya susah gitu. Ya, benar tadi ya. Tadi kalau kita ingin membuat perpindahan panas radiasi, berarti kita harus membuat sistem yang vakum kan ya, yang terisolasi. Nah, itu biayanya kan sangat mahal. Contohnya termos. Nah, termos itu dibandingkan dengan apa? Tangki biasa kan lebih mahal termos ya, karena harus divakum ya. Nah, biasanya kurang efektif kalau di aplikasi skala besar.
Ya, sehingga nanti yang banyak di industri kimia itu perpindahan panas konduksi dan konveksi. Nanti yang akan banyak diterapkan. Oke, kita masuk ke hukum Fourier. Nah, di sini untuk penjelasan hukum Fourier sebenarnya hampir identik pada waktu kita belajar tentang proses transfer momentum. Ya, contohnya di sini ada dua plat. Ya, sama ya kayak di transfer momentum kemarin ya. Ada dua plat, plat 1 dan plat 2. Oke. Kemudian pada waktu T sebelum awal ya, T kurang dari 0, itu suhunya sama, T0 di sini dan T0 di plat 2. Oke ya. Kemudian pada waktu T sama dengan 0 atau T awal, itu plat bawah, yang bawah ini ada kenaikan suhu tiba-tiba. Ya, sebesar apa? Sebesar T1. Oke ya. Nah, sebesar T1 ini kemudian fungsi waktu ya, dengan berjalannya waktu, maka transfer kalornya akan terjadi ke arah mana? Ke arah tegak lurus ini kan ya. Nah, transfer kalornya ke arah tegak lurus ini. Sampai pada jarak tertentu sudah tidak ada transfer kalor. Ya, dianggap transfer kalornya sudah habis. Ya, atau T1 sama dengan T0-nya. Ya, maka berhenti. Nah, sehingga profil distribusi suhunya akan mengikuti persamaan ini. Ya, nanti kita susun. Nah, ini merupakan profil distribusi suhu. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa jarak itu merupakan resistan, ya, tahanan terhadap suatu proses transfer kalor. Sama pada waktu di momentum, ya. Y atau jarak itu merupakan suatu resistan. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke hukum Fourier, yaitu flux kalor atau Q per A ya, yang namanya tadi kan dibagi dengan suatu luasan ya, sama dengan suatu konstanta ya, konstanta kali dengan delta T per Y. Kalau Anda limitkan ya, Y-nya mendekati delta ya, delta Y mendekati 0, maka akan muncul persamaan diferensial, sama ya, QY per A sama dengan min K dt per Y. Nah, di sini diperhatikan ya, kalau saya menulis Q besar, itu Q kalor dalam konstanta, ya, dalam konstanta. Jadi Q besar itu kalor dalam konstanta atau kalor dalam makro. Ya, sedangkan kalau kita membuat Q dalam variabel, maka saya nulisnya Q kecil. Gitu ya, bisa pahami ya. Dan Q itu vektor, maka harus ada arahnya. Arahnya kemana? Arahnya ke Y. Ya, berarti QY per A sama dengan min K dt per dy. Nah, di sini perpindahan panasnya tidak ada gerakan. Karena apa? Karena konduksi kan ya. Konduksi itu kan gerakannya secara molekuler, transfer panasnya. Sehingga tidak ada gerakan konveksinya. Sehingga saya nulisnya cuma QY per A sama dengan min K dt per dy. Nah, inilah merupakan hukum Fourier. Ya, K-nya yaitu konstanta konduktivitas. Oke, sampai sini tanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke, belum, saya lanjutkan ya. Nah, bentuk lain dari persamaan konduktivitas yaitu QY per A sama dengan min alpha d rho Cp dt per dy. Alpha sendiri apa? Yaitu difusivitas kalor. Nilainya sebesar K, koefisien konduktivitas dibagi dengan rho kali dengan Cp-nya. Cp besar berarti apa? Kapasitas kalor. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk satuannya ya. Nanti untuk satuannya Anda sudah belajar ATK ya. Nggak usah saya jelaskan lagi ya. Satuan SI-nya, Q-nya apa, CGS-nya apa, British-nya apa. Nah, kalau satuan teknik nanti yang digunakan ini ya, yaitu satuan British. Nah, sehingga besok kalau Anda ngecek, misalnya ada rencana kunjungan industri nggak ini Anda, kelas Anda? Udah belum kunjungan industrinya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Udah ya?
Di tahun ini juga akan dilaksanakan lagi, Pak. Oh ya. Nah, besok kalau Anda di kunjungan industri ya, coba Anda cek di spesifikasi alat. Pasti dia menggunakan satuan-satuan teknik. Ya, jarang menggunakan satuan SI CGS. Ya, jadi di spek misalnya di spek heater, nanti satuannya dalam spesifikasi BTU per jam feet kuadrat untuk satuan G-nya. Ya, jadi banyakkan alat-alatnya itu kita menggunakan satuan British. Nah, kemudian untuk nilai K sendiri nanti akan tergantung jenis senyawanya atau jenis zatnya. Dan nilai K juga dipengaruhi oleh suhunya. Ya, contohnya untuk gas hidrogen untuk T100 sampai T300 berbeda nilainya ya, semakin tinggi ya nilainya konduktivitasnya. Nah, di sini akan tergantung senyawanya. Ini ada di handbook Perry. Ya, yang paling lengkap Anda bisa cek conductivity color di handbook Perry. Oke, ini ya berbagai macam senyawanya. Nah, tadi kita membahas tentang flux color ya. Flux color yaitu Q per A tadi sama dengan K delta T per J. Nah, nanti deltanya kalau makro dulu ada belajar makro ya, di perpindahan panas langsung di delta T besar kan ya. Sehingga apa? Munculnya T1 min T0 per Y1 min Y0. Nah, ini yang elemen makronya. Nanti kita akan belajarnya elemen mikronya. Itu apa? Y-nya ini dalam bentuk DY. Ya, bukan dalam bentuk Y besar. Kalau Y besar itu elemen makronya. Nah, ini tadi penjelasannya ya, ada plat atas dan plat bawah disusun dalam bentuk slab-slab ya, dalam satu tumpukan plat. Kemudian di sini ada perpindahan kalor ya, dari mana? Dari plat bawah dan nariknya ke atas ke sumbu Y ya, maka ada transfer kalornya ke atas. Nah, tadi di sini GY sama dengan min K delta DT per DY. Dan Q merupakan vektor. Nanti tergantung arah sumber kalornya ke arah mana. Itu harus ditulis nanti di sininya. Ini tadi gambarannya ya, transfer kalor ke arah QY semakin jauh dari sumber kalor ya, maka dia akan semakin biru. Maksudnya apa? Transfer kalornya sudah selesai ya. T-nya sama dengan T awal aja yang di sini. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas diffusivity scalar ya. Diffusivitas scalar itu K per rho CP. Ini contoh sederhananya ya. Untuk pemahaman kita, yaitu misalnya ada suatu lempengan plastik. Lempengan plastik tadi mempunyai luas 1 feet square atau 1 feet persegi. Tebalnya 0,252 in. Dengan laju panas sebesar 3 watt, kondisi steady state, temperatur awalnya itu 24 derajat Celcius, temperatur akhirnya 26 pada selisih dua permukaan. Anda diminta menghitung berapa konduktivitas kalor spesifik untuk material plastik tadi pada suhu 25 derajat Celcius, satuannya dalam satuan CGS. Nah, tinggal dimasukkan aja ke persamaan hukum Fouriernya, yaitu Q per A sama dengan K delta Y per Y, delta T per Y ya. Nah, tinggal dimasukkan bersamanya ini. Nah, ini dulu kalau kita baca status perpindahan panas makro ya. Nanti kalau di proses transfer ya kasus seperti ini nggak ada ya, karena kita akan belajar secara mikronya. Ya, ini cuma untuk pemahaman aja. Jadi untuk proses transfer ya, untuk soal-soal kasus hampir nggak ada atau sedikit yang menggunakan angka-angka, karena kita sengaja membuat suatu persamaan yang mikro untuk makronya nanti. Oke, sampai sini nanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Untuk pembuatan neraca panasnya. Nah, untuk neraca panasnya identik dengan neraca momentum. Ya, untuk kondisi steady state, maka ada raju transfer panas yang masuk, input ya, kurangi raju transfer panas output, tambah dengan raju
panas yang diproduksi. Nah, laju panas yang diproduksi ini bisa dari mana? Bisa dari energi reaksi atau kalor reaksi, ya. Kemudian dikurangi dengan rate energi yang hilang. Ini dari mana? Ini juga bisa dari kalor reaksi. Nanti kalau endotermis sama eksotermis kan berbeda ya. Kalau endotermis itu membutuhkan kalor, kalau eksotermis akan menghasilkan kalor. Ya, sama dengan akumulasi. Karena steady state, maka akumulasinya bisa sama dengan 0. Nah, untuk kasus tertentu, maka laju thermal energi yang diproduksi akan bisa mendekati sama dengan laju thermal yang hilang. Nah, ini untuk beberapa kasus, ya. Jadi tidak mesti hilang, tergantung. Kalau reaksinya sangat eksotermis, ya Anda nggak bisa menghilangkan, ya. Kemudian persamaannya kalau ini dihilangkan, tinggal menjadi laju Q input min laju Q output sama dengan 0, ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan nanti kan persamaan transfer panasnya itu dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, sama kayak kemarin. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, Anda butuh boundary condition, ya, atau kondisi batas, ya. Jadi penyelesaian PD baik pakai metode analitis atau pakai metode numerik, ya. Kemarin kalau Anda belajar MATLAB, ya, pasti kita butuh kondisi batas yang harus dimasukkan. Nah, di sini untuk kondisi batas di proses transfer panas itu ada beberapa kondisi batas yang sering muncul. Maksudnya apa? Tidak mesti sama, ya. Jadi disesuaikan dengan kasusnya. Tetapi di sini sudah ada semacam clue-nya, ya, petunjuk-petunjuknya. Jadi yang sering muncul itu misalnya kondisi batasnya seperti ini. Pada suatu suhu di suatu permukaan dijaga tetap, ya. Kalau suhu dijaga tetap, maka kondisi batasnya bisa menggunakan ini. T pada waktu X sama dengan L sama dengan TL. TL itu apa? T lingkungan, ya. Syaratnya ini, kalau permukaannya dijaga tetap, ya, maka T pada posisi L itu di luar, ya, di dekat di bagian luar dari sistem, ya, atau di perbatasan dengan lingkungan, itu bisa diasosiasikan sama dengan T lingkungan. Kemudian BC berikutnya, yaitu flux panas pada suatu permukaan dijaga konstan. Maksudnya apa? Berarti kalau Q-nya dijaga konstan, sama aja Q sama dengan 0, ya. Atau Q itu kalau kita masukkan ke hukum Fourier sama dengan min K dt per dx untuk Q awal, ya, Q sama dengan X0 sama dengan Q0, ya, sama dengan Q0 kalau dijaga konstan. Kemudian BC berikutnya, pada bidang batas padat fluida. Nah, di sini misalnya ada sistem, ya, sistemnya padat, kemudian ada fluida, ya, berarti ada dua fase, ya. Nah, di sini untuk Q di bidang perbatasan antara padat dan fluida itu Q-nya mengikuti Q konveksi, ya. Jadi Q-nya mengikuti Q konveksi, bukan Q konduksi di bidang batasnya ini. Berarti apa? Kondisi batasnya menjadi Q sama dengan H kali dengan T min T fluida, ya. T-nya ini apa? T-nya punyanya bidang batas padatan. Oke. Kemudian kalau kita punya sistem terdiri dari padat-padat, maksudnya apa? Padatnya itu berbeda jenisnya. Contohnya material komposit dari Cu kemudian Fe. Nah, berarti kan ada bidang batas, ya. Cu itu nilai K-nya beda dengan nilai Fe, kan. Berarti ada K Fe dan K Cu, ya. Nah, di bidang batasnya ini maka untuk T1 sama dengan T2 di bidang batasnya ini. Berarti apa? T1 sama dengan Q2 di bidang batas antara dua material padat tadi, ya. Sehingga kalau kita masukkan ke hukum Fourier, maka min Q1 sama kali dengan dt1 per dx sama dengan min K2 dt2 per dx, ya. Nah, ini dianggap pada waktu bidang batas tidak ada akumulasi. Maksudnya apa? Di sini itu langsung transfer panas dan transfer panas yang diserap. Tidak ada panas spot atau heat spotnya dianggap nggak ada, ya. Semuanya dianggap distribusi merata di bidang batas ini. Oke, untuk langkah penyelesaian
transfer energi atau momentum kalor itu langkahnya sama pada waktu kita membuat transfer momentum, yaitu apa? Kita buat persamaan diferensial neraca panas ya untuk berbagai macam elemen volume ya. Kemarin 3 elemen volume ya, rektanguler atau kubus, kemudian silinder sama bola. Kemudian juga sudah ada persamaan diferensial umum untuk yang neraca panas ya. Yang sama kemarin kan Anda sudah belajar yang persamaan diferensial umum untuk transfer momentum ya, yang dicoret-coret itu. Nah, demikian juga yang transfer panas sudah ada persamaan diferensialnya. Nanti bisa Anda cek di chapter 10. Ya, silakan dicek di chapter 10, tabel 1022 sampai 1023 bukunya Bird ya di chapter 10. Nah, langkahnya sama ya. Pada waktu kita transfer momentum, kita bikin transfer kalor dulu untuk tiap koordinat ya. Contohnya di sini ya, transfer panas arah sumbu X. Berarti ada QX kali dengan apa? Luas areanya ya, yaitu delta J kali dengan delta Z ya, input. Kemudian di sini outputnya pada waktu X plus delta X kali dengan elemen luasnya dy kali dengan dz. Nah, demikian juga yang ke arah Z, demikian juga ke arah Y. Kemudian nanti ada akumulasi. Akumulasinya dalam bentuk storage ya. Nanti kalau akumulasi jangan lupa jangan dikalikan dengan elemen luas, tetapi kalau akumulasi dikalikan dengan elemen volume ya, yaitu dikalikan dy, dx dan dz-nya. Nah, sehingga kalau kita susun seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau ada energi yang dihasilkan atau energi thermal pembangkitan ya, ini bisa dari apa? Kalor reaksi atau juga bisa dari kalau kabel. Kalau kita punya kabel itu tembaganya itu menghasilkan kalor enggak? Kalau Anda punya kabel ya, misalnya kabelnya udah agak kurang bagus di isolatornya. Nah, kalau Anda pegang ya, ada kenaikan suhu enggak di kabelnya itu? Ada, Pak. Ada. Kira-kira dari mana kenaikan suhunya? Energi yang terlepas. Ya, dari apa? Dari mana sumbernya? Dan bisa bantu jawab? Tadi benar, dari energi yang terlepas. Nah, berarti kan ada sumber kalor yang terlepas ya? Dari mana? Dari pusat ininya mungkin, Pak, dari pusat arusnya. Ya, energi yang hilang itu berasal dari resistan. Ya, dari resistansi. Ya, kan tembaga itu kan material yang konduktif. Tetapi bukan berarti material konduktif itu tidak punya resistan. Ya, nah resistannya tadi yang akan menghasilkan Ki. Ki-nya akan keluar ya ke sistem di kabel tadi ya, sehingga agak hangat-hangat ya, ada perubahan suhu. Kemudian untuk energi yang disimpan ini tadi akumulasi ya, yaitu rho Cp dt per dt, dt kecil ini waktu ya, dt besar ini suhu kali dengan elemen volumenya dx, dy, dz. Nah, kemudian kalau kita susun tadi ya, ada energi kalor input plus kalor yang di-generate ya. Kalau kalor yang di-generate berarti tandanya positif ya. Min energi output sama dengan energi storage atau akumulasi. Ya, nanti kalau prosesnya steady state ya energi storage-nya akan 0. Oke, kemudian kita susun aja. Nah, nanti akan muncul persamaan umumnya seperti ini. Ya. Nah, nanti jangan lupa untuk Q ini bisa Anda masuk, kan kalau dari persamaan ini kita bisa menghasilkan distribusi kalor. Nah, kalau ingin mencari distribusi suhu, ya tinggal dimasukkan ke hukum Fourier. Sama kasusnya pada waktu kita belajar proses transfer momentum ya. Pertama kali Anda mencari transfer momentumnya, distribusi momentumnya, kemudian kalau diminta mencari distribusi velocity atau kecepatannya,
Ya, dimasukkan ke hukum Newton kalau fluidanya Newtonian. Ya, sama. Berarti di sini kita masukkan ke hukum Fourier untuk mencari distribusi suhunya ini. Nah, dari sini ada persamaan umumnya. Ini persamaan umum untuk transfer panas untuk koordinat kartesian atau koordinat kubus, ya. Ada koordinat X, Y, Z. Persamaan umumnya ini. Nah, nanti pada waktu Anda menyelesaikan kasusnya, kayak kemarin ya, Anda harus menyederhanakan di sini, mencoret-coret, tetapi harus ada alasannya, kayak kemarin ya. Coret, kenapa? Contohnya yang ini, sistemnya steady state. Nah, berarti yang ini otomatis Anda coret, alasannya steady state. Kemudian misalnya Q-nya tidak ada Q yang di-generate, ya, atau kalau reaksinya kecil, maka Q yang generate-nya bisa dicoret. Alasannya Q kecil, gitu ya. Jadi ada cara tergantung kasusnya. Nah, kurang jelas ya. Nanti silakan dicek ya di bukunya Bud ya. Scanan saya kurang bagus ini. Di chapter 10, tabel 10, 22. Ya, yang atas ini untuk elemen volume rektanguler atau kubus, yang tengah ini untuk elemen volume silinder, yang bawah ini untuk elemen volume yang bola, spherical. Ya. Nah, ini untuk persamaan transfer energi ya untuk yang aliran viskus ya dengan aliran viskus. Nah, ini kalau aliran viskus berarti kita memasukkan adanya aliran ya. Kalau sini itu tidak ada aliran ya. Kemudian kalau ada aliran, alirannya viskus maka ada pengaruh gerakan ya kan. Fluid yang bergerak akan membawa kalor kan ya. Nah, sehingga akan muncul ini ada fungsi Vx atau Vz terhadap dt ya. Kalau di sini kan tadi enggak ya. Nah, di sini bisa sampai sini tanyakan? Belum? Belum, Pak. Oke, mungkin kalau belum, kalau mungkin udah suasananya mau lebaran ya. Kalau saya kasih latihan-latihan soal kayaknya masih terlalu berat ya. Udah suasananya untuk Anda liburan. Oke, sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Nggak ada yang tanyakan sampai sini? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada mungkin saya sambung sedikit ya untuk yang pemrograman komputer ya. Baik, Pak. Nah, untuk pemrograman komputer, karena kalau nanti saya isi pakai Zoom juga kayaknya kurang efektif ya. Nanti kurang jelas. Nah, lebih baik nanti untuk pertemuan nanti siang, saya isi penjelasan untuk tugas special project. Oke ya. Nah, nanti silahkan Anda bentuk satu kelas ini dibentuk kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa. Oke ya. 3 mahasiswa termasuk nanti minta tolong diinfokan ke mahasiswa RPL ya, Mbak siapa namanya? Puput ya? Ada yang punya nomornya ya? Jadi nanti mahasiswa ini tambah dengan Mbak Puput ya, yang mahasiswa RPL dibagi 3 mahasiswa, satu kelompok 3 mahasiswa. Nah, tugasnya apa? Tugasnya Anda membuat pemrograman komputer terkait tentang kasus di proses kimia. Ya, jadi Anda bisa menggunakan mata kuliah termodinamik, mata kuliah ATK, mata kuliah metode numerik, ya. Nah, Anda diminta membuat kasus, kemudian menyelesaikannya pakai pemrograman. Semakin banyak toolbox yang sudah saya ajarkan itu digunakan, itu nilainya akan semakin bagus. Gitu ya. Jadi kalau kasusnya sederhana, ya nilainya enggak kurang baik ya nilainya ya. Jadi semakin kompleks kasusnya, semakin banyak toolbox di MATLAB yang Anda gunakan untuk menyelesaikan satu kasus itu, nilainya akan semakin bagus. Itu nanti sebagai nilai di pengganti midtest-nya. Oke, Mbak sini, paham tugasnya? Izin bertanya, Pak Denny. Ya, silakan Dika.
untuk tugas besar special project ini itu dikumpulkan pada waktu pelaksanaan minggu UTS atau setelah atau sebelum? Ya, itu kumpulkan pada waktu pelaksanaan minggu UTS ya. Oke, Nanti baik, Pak. dikumpulkan lewat ketua kelasnya sama aja ya. Ketua kelasnya nanti saya di email link jawabannya. Oke? Baik, Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan tugas ini? Jelas tugasnya? Iya, Pak. Oke, kalau enggak berarti pemrograman komputer saya isi nanti tugas Anda mulai bisa mencicil ya dari sekarang ya. Kita punya waktu paling enggak 3 minggu ya untuk menyelesaikan special project-nya ya. Nah silahkan Anda mulai mencicil, bisa mencari kasusnya dulu. Kira-kira kasus apa yang kompleks sehingga membutuhkan toolbox-nya banyak. Ya, jadi nggak cuma OD aja. Kalau bisa digabungkan F-sub, kemudian ada interpolasinya, pakai interrupt, kemudian nanti ada plotnya, grafiknya, ya, kemudian ada apa lagi kemarin nantinya pakai ada F-min-nya, ya, macam-macam. Ya, itu silakan bisa digunakan. Oke, kalau nggak ada tanyakan, bisa saya akhiri untuk hari ini. Bisa, Pak. Saya, oke, selamat liburan ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Pak. Minal aizin wal faizin, Pak. Ya.